Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Dari semua ajaran Papa yang Papa ajarin aku, penyesalan terbesar di hidup Papa. Sekuat apa ya seorang Adri Subono dari air mata darah tapi nggak mau berhenti. Kerugian-kerugian yang jumlahnya nggak main-main gitu. Yeah. Value apa sih, Om Adi, yang ingin disampaikan seorang promotor melalui festivalnya? Banyak sekali promotor-promotor sehingga terjadilah perang harga. Kalau dulu kan saya sendiri gitu lah. Jadi saya bisa kontrol harga. Keamanan di Indonesia gimana? Anda menjamin nggak? Boleh nggak saya bawa senjata? Di mana saya bisa menemukan frekuensi di mana Tante Ainun, ibu itu ada di sana. Kalau saya bisa menemukan frekuensi itu, mungkin saya bisa berhubungan dengan beliau. Saya dikasihkan kesempatan hidup. Bom Meret itu terjadi sekitar 30 meter dari kamar saya. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program paling spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A dimanapun Anda berada. Dan terima kasih juga untuk para penonton yang sudah hadir di studio kali ini. Mahasiswa dari Jakarta, terima kasih teman-teman. Dan selain Anda pemirsa yang istimewa dan juga para penonton yang luar biasa, bintang tamu malam hari ini juga sangat spesial. Ia adalah sosok legend di dunia konser musik dan ia seorang promotor musik Indonesia yang pertama kali berhasil membawa musisi-musisi papan atas dunia untuk konser di Indonesia di era tahun 90-an hingga 2000-an. Nah, kita mau ulik-ulik cerita master konser legenda satu ini. Namun kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini. Adri Subono lahir pada tanggal 11 Januari 1954 adalah pendiri Java Musikindo, sebuah perusahaan promotor musik ternama di Indonesia era 90 hingga 2000-an. Selama bertahun-tahun, Adri telah mendatangkan berbagai musisi terkenal dari mancanegara untuk tampil di konser-konser yang diselenggarakan di Indonesia melalui Java Musikindo. Banyak bintang papan atas dunia seperti Mariah Carey, Maroon 5 hingga Shah Rukh Khan berhasil ia datangkan ke Indonesia. Adri Subono adalah keponakan dari Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie. Ia menikah dengan Krisya Subono pada tahun 1978 dan memiliki 3 anak yaitu Melanie, Adrian, dan Kristi. Sempat vakum membuat konser dan mendedikasikan diri di dunia pendidikan, seperti apa gebrakan baru Adri Subono di Si Master Konser? Langsung saja kita tanya, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya, langsung saja kita akan sambut Mas Adri Subono. Halo Mas Adri, apa kabar? Baik. Master konser kita Mas Adri, sebelum duduk, Mas Adri kemana aja selama ini? Saya sudah menunggu-nunggu gebrakan baru Mas Adri. Mengundang siapa lagi nih ya Mas Adri Subono? Kemana aja? Kemana aja? Ngurusin cucu. Ngurusin cucu. Ya sekarang menikmatin aja menikmatin cucu, keluarga, ngurusin yang dulu jarang diurusin. Mas Adri, sebelum kita tanya lebih jauh lagi tentang Mas Adri, harus jawab singkat dulu nih. Bikin konser atau nonton konser? Bikin konser. Bagi-bagi flyer atau bikin spanduk? Bikin spanduk. Bikin spanduk, kenapa? Bagi flyer nggak diambil, dibagiin, nggak ada yang ngambil. Nggak ada yang ngambil ya. Tapi katanya istrinya yang lebih banyak istri diambil saya flyernya. ikut bagi-bagi, pada ngambil. Istri saya cantik kan. Private concert atau public concert? Public concert. Oke, dididik ayah atau dididik paman? Dua-duanya.
Dua-duanya? Mesti saya jujur mengatakan dua-duanya. Mereka punya cara sendiri-sendiri. Oke. Mariah Carey atau Shah Rukh Khan? Wah, Mariah Carey. Kenapa harus ada ohnya gitu? Nah, dua-duanya bagus, dua-duanya is diva. Cuma Shah Rukh Khan ribet. Mariah Carey juga ribet, apalagi dia pakai hak tinggi selalu kan. Sekali cepet waktu dia bad mood ya? Iya, bad mood. Sekali waktu dia pakai gitu, dia jatuh, udah yang semua orang kena imbasnya. Memangnya kenapa Shah Rukh Khan? Dia idola saya loh, Mas. Oh iya, Shah Rukh Khan dia dancernya banyak sekali, dan ya boleh dikatakan saya selalu on time dengan waktu. Mereka enggak gitu lah. Oke. Pada waktu itu dancernya ya. Baik, terima kasih. Silakan Mas Adri. Baik, nanti saya mau tanya-tanya di balik layar aja soal Shah Rukh Khan. Tapi kita mau buka box dulu. Untuk Mas Adri, box berapa Mas yang akan dipilih? Box nomor 5. Box nomor 5. Kita buka box nomor 5. Raja Konser, tepuk tangan. Saya masih ingat di era 90-an sampai 2000, itu hanya ada Java Musikindo di Indonesia yang menjadi promotor terbesar. Kok bisa sampai sebegitunya, memang sepowerful apa sih Adri Subono? Padahal kan kalau jadi promotor harus banyak duit nih. Berarti paling kaya ya Mas Adri? Bukan juga. Saya bukan raja konser loh. Mungkin saya dulu aktif sekali pada zamannya dulu ya. Ya bukan kaya ya. Modal dulu dengan modal sekarang beda. Karena harga artis dulu lebih murah daripada sekarang. Sekarang harga artis bisa jadi 20-30 kali lipat daripada dulu. Kalau dulu Bruno Mars berapa? Sekarang berapa tuh Mas? Bruno Mars ya bilang aja 100 perak gitu ya. Sekarang mungkin udah 20-30 kalinya gitulah gitu. Karena Bruno Mars juga dulu waktu pertama kali datang ke sini dia belum apa-apa kan. Dia pertama kali keluar negeri dari Amerika. Keluar dari Amerika untuk bikin konser di Indonesia itu pertama kalinya. Sekarang dulu dia belum menang award, belum dapat apa-apa kan. Sekarang dia udah dapat award segala macem. Dan sekarang banyak sekali promotor sehingga terjadilah perang harga. Kalau dulu kan saya sendiri gitu lah. Jadi saya bisa kontrol harga. Kenapa dulu Java Musikindo hanya bisa menjadi satu-satunya, itu gimana cara? Apakah memang nggak ada saingan atau karena memonopoli mendominasi? Nah, dulu tuh masih jarang, orang nggak tahu tuh promotor tuh apa gitu loh. Promotor apa tugas dari seorang promotor? Itu saya juga waktu itu untung-untungan, bukan untung-untungan. Saya bilang saya mau jadi promotor. Saya mau datengin artis-artis dunia datang ke Indonesia. Karena jarang sekali ada artis yang datang ke Indonesia kan. Semua cuma mampir di Singapura, di Manila, di Australia. Tapi jarang ke Indonesia. Saya pikir itulah diperlukan seorang promotor atau seorang panitia untuk membuat satu konser. Tanpa ada panitia atau promotor, artis nggak akan datang ke Indonesia. Apa yang menggerakkan Mas Adri ingin mendatangkan artis-artis papan atas itu ke Indonesia? Apakah? Duit. Memangnya besar ya Mas? Ya besar lah. Keuntungan jadi promotor. Dunia musik tuh nggak ada matinya kan, dunia konser tuh nggak ada matinya. Artis tuh kebanyakan mendapatkan uang di konser mereka. Bisa untung berapa banyak tuh yang paling tinggi yang pernah diraih Mas Adri pada saat itu tuh? Keuntungan terbesar di konser dibandingin siapa? Keuntungan dan kerugian ya. Kerugiannya saya kehilangan rambut. Keuntungan tuh bisa sampai berapa? Banyak cuannya? Banyak. Kira-kira kerugian juga bisa. Lebih dari 30 miliar? Oh enggak, dulu harga artis nggak semiliar-miliar kayak sekarang gitu. Dulu harga artis masih puluhan ribu, bahkan cuma berapa ratus ribu mungkin ya. Sekarang dolar kan, ya? Iya, sekarang kan udah jutaan dolar gitu, beda. Kenapa susah Mas untuk masuk ke Indonesia? Dulu Indonesia tuh tidak segampang sekarang. Dulu tuh keadaan ada macam-macam lah. Ada dulu nggak seaman sekarang lah. Ada bom Marriott segala macam, ingat kan, sehingga terjadilah travel warning, travel ban, sehingga orang datang ke Indonesia juga, artis datang ke Indonesia juga berpikir dua kali. Dan belum banyak artis datang ke Indonesia, sehingga untuk referensinya mereka juga nggak punya. Artis mana yang udah pernah datang ke Indonesia? Jadi mereka nggak bisa tanya kepada siapa-siapa, jadi gitu lah. Jadi makanya pertama kali dulu waktu saya mau datangkan artis ditanya oleh agennya, keamanan di Indonesia gimana? Anda menjamin nggak? Boleh nggak saya bawa senjata? Ya nggak boleh lah, saya bilang kayak gitu lagi. Dari 5 artis yang saya udah deketin, mungkin saya kehilangan 200 artis gitu. Mas Adri, memangnya itu menjadi cita-cita Mas Adri ya jadi promotor? Kan katanya mau jadi tentara. Iya, nggak jadi cita-cita. Saya pertama kali pengen jadi tentara dulu sih. Karena ayah saya seorang tentara kan. Saya pengen jadi tentara. Cuma karena satu dan lain hal, saya nggak diterima jadi tentara lah pada waktu itu. Sehingga saya diberangkatkan oleh ayah saya ke luar negeri, ke Jerman gitu. Tapi menjadi promotor itu
karena saya pikir saya dari dulu tuh senang dengan musik. Saya dulu pernah jadi penyiar radio dari tahun 70. Saya kalau keluar negeri selalu nonton konser dan menyempatkan diri lah untuk nonton konser dan jadi tergelitik lah pengen bikin nih, kenapa nggak bisa ini terjadi di Indonesia gitu lah. Ini Akon sejati, anak konser sejati. Oh gitu ya Mas. Iya. Nah apakah dengan background ponakan seorang Habibie itu mendukung karir Mas Adri sehingga menjadi satu-satunya promotor di Indonesia yang dulu luar biasa? Bukan satu-satunya, mungkin ada satu lain tapi tidak aktif seperti saya. Saya agresif sekali kan. Ngefek nggak menjadi ponakan Pak Habibie dengan karir jadi promotor? Masa sih? Nggak sama sekali. Dengan segala hormat saya kepada beliau Habibie. tidak memberikan akses tertentu terhadap channel. Beda. Soalnya kalau Pak Habibie kita ngomong kapal terbang pasti kita bisa punya akses. Tapi kalau soal musik pendekatan ke artis, kepada agent, enggak, itu beda. Berarti sekarang bisa dibilang sudah mengalami fase financial freedom ya Mas ya. Apakah dulu berarti tabungannya banyak banget ya sudah settle ya dari hasil konser, memang menjanjikan itu ya Mas? Duitnya cuma segini, cuma harus pinter aja karena duitnya cuma segini, jadi kita pinter-pinter harus mengaturnya lagi. Masa sih cuma segini? Ya gitu. Nggak percaya sih. Harus pinter-pinter mengaturnya gitu. Oh gitu ya. Apakah juga Mas Adri menjadi konsultan untuk para promotor-promotor kekinian sekarang? Saya sering diajak ngobrol sama namanya promotor-promotor sekarang. Ya kita bertukar pikiran. Satu hal yang Mas Adri pesankan, nasihatkan ke para promotor zaman sekarang tuh soal apa biasanya Mas, rata-rata Mas? Tetap bertahan, tetap jangan terlalu jangan gila-gilaan beli artis dengan harga yang mahal gitu loh. Karena sekarang terjadinya banyak sekali perang harga kan. Nah itu kadang-kadang yang untuk saya pikir itu nggak sehat gitu lah. Kalau terjadi perang harga, nanti terjadinya harga tiket juga mahal jatuhnya kan gitu kan. Total berapa ratus konser yang pernah dibikin? Sekitar 120. Saya selalu menempatkan artis Indonesia sebagai opening act biasanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.